Maka orang-orang yang sudah sadar tentang dirinya, menemukan jati dirinya itu ada Tuhan yang ada kuasa penciptaan yang besar. Maka ketika kamu menyadari bahwa kamu bisa mencipta hal yang besar, ya lakukanlah hal-hal yang besar. Bukan lagi untuk dirimu sendiri. Nah, yang benar apa? Saya ini sudah tidak mikir diri saya sendiri loh Mas ya. Bukannya menerima apa yang ada dalam diri saya, bukan. Tapi saya ini sudah tidak mikir diri saya sendiri. Karena kalau saya memikirkan justru lebih besar lagi banyak orang. Loh, kalau saya mikirkan diri sendiri, saya tuh sehari tidak bisa menghabiskan uang 500.000. Kalau saya mikirkan diri sendiri, saya makan rata-rata sehari cuma 2 kali. Anggaplah paling mewah itu 100.000 sekali makan. 2 kali berarti 200.000. Rokok 2 bungkus, anggaplah 50.000 itu 2 bungkus. Kan cuma 250.000. Justru karena saya sudah tidak berpikir diri saya sendiri, justru saya melakukan langkah-langkah yang besar. Saya menciptakan kesejahteraan bagi banyak orang. Saya pengen Nusantara ini kembali jaya. Saya pengen membangun namanya kelimpahan bagi banyak setiap orang yang bertemu dengan saya. Kan itu kebangkitan spiritual itu ketika menyadari bahwa kita ini pencipta gitu loh, bukan penerima. Kalau kamu sendiri sebagai penerima, ya kamu belum bangkit spiritual. Itu kebangkitan spiritual itu ketika ada penyadaran bahwa di dalam dirimu ada Tuhan yang besar. Kalau ada Tuhan yang besar kan kamu udah gak berbuat bagi dirimu sendiri. Itu karena di dalam diri ada Tuhan yang besar, maka aku akan menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Karena di dalam diriku ada Tuhan yang besar, aku pengen menciptakan kebahagiaan bagi banyak orang. Karena di dalam diriku ada Tuhan yang besar, aku pengen menciptakan kesejahteraan bagi banyak. Itulah sejatinya kebangkitan spiritual. Selama ini Tuhan tuh happy, asik, tapi kita selalu ketemu Tuhan yang maha kaku, monoton, iya kan? Maka banyak orang hidupnya gak asik karena apa? Tuhannya kaku, Tuhannya monoton gitu loh. Sementara Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang Pak Siwambara dan saya kenal tuh Tuhan yang asik. Karena ketemu Tuhan yang asik, kalau ngobrol sama Tuhan bisa lama-lama. Bahkan saking asiknya, Tuhan pun bisa berguru. Tuhan bisa berguru loh, bersandar loh. Jadi Tuhan itu kayak teman, kayak sahabat, kayak orang tua. Bisa berguru, bisa. Resep kita kasih resep nih paling ampuh nih. Ketika mulai ada ketakutan dan kekhawatiran dalam hidupmu, cara terbaik apa? Tidur. Cara terbaik tidur. Dan katakan, Tuhan, aku angkat tangan Tuhan. Aku menyerah. Dan ketika kamu angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Maka tidur yang paling baik itu tangan diangkat. Kira-kira kalau ajaib perlu berpikir nggak? Perlu dipikir nggak? Enggak. Awalnya ketika udah mencipta itu ya udah tinggal tidur, tinggal santai-santai, tinggal meditasi, tinggal healing gitu loh. Gak usah kamu pikirin caranya. Tuhan sang pemilik semesta yang kaya tadi, dia sanggup. Dia akan membukakan pintu-pintu rezeki. Ya, kurang-kurang rezekimu terbuka lebar-lebar dan rezekimu mengalir dari berbagai sumber. Dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Udah pasti kelimpahan, selesai. Ya, maka gak usah mikir. Nah, kalau mulai khawatir, takut, tinggal tidur. Supaya berkelimpahan, bagaimana caranya? Kalau kamu pengen merasakan kelimpahan, maka buatlah orang lain itu merasakan kelimpahan juga. Jadi ketika kamu sudah membuat orang lain itu kelimpahan, kamu pasti akan merasakan kelimpahan. Jadi kelimpahanmu ternyata berada di tempat orang lain. Ketika kamu sudah bisa membuat orang lain berkelimpahan, kamu pasti nanti kelimpahan. Karena rasamu nanti sudah kelimpahan. Nah, gimana caranya ini? Oke, nah sekarang ini saya sudah sering membuat orang berkelimpahan. Contoh, kalau ada penjual kemarin yang di pasar jalan kaki ada penjual apa mana? Dawet ya. Dawet yang harganya murah, mungkin sampai itu habis
100.000 aja nggak dapet itu. Kemudian tiba-tiba saya makan di sana berempat dapat lah, yang mungkin harganya berapa tuh, berapa, cuma 20.000 kemarin ya, 14 satunya tuh, kita bareng-bareng makan itu bareng-bareng cuma 14.000. Terus tiba-tiba orang itu saya kasih uang 200.000, orang tadi merasakan kelimpahan nggak? Kelimpahan. Jadi kelimpahan itu tidak diukur dengan besar kecilnya uang tadi, dengan siapa kita membuat kelimpahan itu. Nah, ternyata dengan saya memberi uang 200.000 ke orang itu sudah merasakan kelimpahan itu. Wah, bersyukurnya udah luar biasa orang itu. Mereka jalan lagi ya, ketemu mbak-mbak lagi, buat kelimpahan lagi orang itu. Ketika pulang, ada beberapa warga yang nemui dia mau bangun warung. Katanya berapa habisnya? Oh, sekian Pak, habisnya 500, tak kasih uang hampir 1 juta. Kan kelimpahan orang itu. Butuhnya 500, saya kasihnya 1 juta. Iya kan? Berarti orang itu merasakan kelimpahan. Nah, kalau orang ini sudah merasakan kelimpahan, otomatis saya pun juga. Nah, itu caranya. Jadi lakukan saja, nggak usah banyak mikir. Ya, lakukan saja tanpa mikir. Kalau cipta, rasa, karsa itu action, melangkah. Rasakan dulu, semakin Anda bisa merasakan dengan jelas, semakin terwujud apapun yang kamu ciptakan. Maka ketika kamu sudah mencipta dan merasakan tadi, lakukan tanpa banyak mikir. Jangan jadi anak banyak calontong, selalu mikir gitu kan. Nah, sekarang dengan buat saya malah gak usah mikir, karena pikiranmu adalah batasan. Maka tugasmu apa? Action. Penciptanya sudah nih, rasanya juga sudah, tapi ketika mau melangkah tadi jangan ya udah, kelimpahan tidak akan terjadi, kebahagiaan tidak akan terjadi, karena hidupmu dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Karena yang membatasi kelimpahanmu adalah pikiranmu. Satu-satunya batasan dalam hidupmu adalah logikamu. Ini udah tahu ilmunya ini kan, tapi banyak orang ketika mau melangkah, nanti jangan-jangan gitu kan. Itulah yang menghambat penciptaan. 80% dari apa yang orang takutkan itu ternyata tidak pernah terjadi. Benar itu ya. Kenapa kamu sering takut dan khawatir anakku? Padahal kamu tahu teorinya kan, gitu kan. Padahal tadi ketakutan dan khawatir itu hoax. 80% tidak pernah terjadi. Maka nanti akan mendatangi hidupmu, masa depanmu ya selalu dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Kamu sudah tersandra dengan sesuatu yang tidak nyata. Karena ketakutan dan kekhawatiran itu sesuatu yang tidak nyata. Justru ketakutanmu dan kekhawatiranmu yang mengundang hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan. Oke ya, clear ya. Nah, jam 3 pagi itu latihan ya, tapi mencipta itu bisa kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dengan bahasa apapun. Tapi yang paling bagus, powernya besar saat santai, saat nyaman, saat bahagia. Dan mencipta itu yang paling bagus tadi kalau secara gelombang semesta itu jam 3 pagi ya, secara gelombang ya, gelombang semesta itu jam 3 pagi powernya sedang tinggi-tingginya. Karena semua gelombang yang lain itu turun. Ini ada dasarnya, nggak ada dasarnya. Dunia ini dipenuhi dengan gelombang. Ini dikatakan ini ya, teori gelombang. Jadi dunia ini dipenuhi dengan gelombang. Kalau ini kelihatan gelombang ini, Anda nggak berani lewat. Lalu lalang dan banyak sekali. Contoh ya, gelombang radio kan, megahertz FM frekuensi itu kan, itu ada berapa juta radio di dunia ini. Gelombang TV ada berapa juta channel di dunia ini. Gelombang handphone ya, dari provider dunia ada macam-macam, Telkomsel, Excel dan lain-lain, dan berapa juta. Maka dunia ini dipenuhi dengan gelombang internet teratur setiap Nah, di jam 3 pagi itu gelombang ciptaan manusia tadi down, sedang turun. Lalu gelombang spiritualnya sedang tinggi-tingginya gitu loh. Gelombang TV turun, gelombang HP turun, gelombang internet turun. Kenapa? Pada tidur semua jam segitu.
maka gelombang spiritual sedang tinggi-tingginya. Kemudian penciptaan yang paling bagus lagi saat kamu sedang santai. Jadi penciptaan itu akan cepat terwujud justru ketika kamu sedang santai. Nah, selama ini kamu udah didoktrin kalau mau kaya harus kerja keras, itu cara orang-orang yang udah mengerti tadi ya. Maka kamu dibuat kerja keras supaya gak kaya gitu. Karena kamu ada waktu santai. Jadi penciptaan itu akan cepat terwujud waktu santai. Oke, waktu santai yang paling sangat santai kira-kira menurut kamu di mana? Waktu santai yang sangat-sangat santai itu di mana coba? Toilet, kamar mandi. Tapi selama ini kan banyak kamu didoktrin, wah kalau di kamar mandi gak boleh nyebut nama Tuhan gitu kan? Nah, justru di saat kamu pelepasan itu, cipta di situ. Atau di saat mau tidur dan bangun tidur. Jadi kalau mau tidur mencipta, bangun tidur juga langsung mencipta. Jangan turun dari tempat tidur dulu sebelum mencipta. Begitu buka mata langsung cipta, sambil ngulet-ngulet nggak apa-apa, sambil ini. Nah, itu powerful. Itu malah saat kamu sedang santai. Maka kerja keras itu tidak membuat orang menjadi kaya, karena dia nggak pernah santai. Nah, selama ini banyak orang mencipta atau ketemu Tuhan tadi, banyak dalam kondisi bahagia atau banyak dalam kondisi menderita kira-kira? Menderita. Banyak orang yang katanya berdoa tadi kan dalam posisi menderita, ya kan? Maka semakin gak terwujud dong. Kamu menciptanya dalam kondisi menderita, tertekan, termehek-mehek, ya kan? Menganggap yang terzolimi, yang terkhianati, ya gitu kan? Nah, itu namanya saksi korban. Gitu. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Oke, jadi ini pahami dulu tentang konsep hutang ya. Orang yang pernah memberikan pinjaman ke Anda itu orang baik atau enggak? Orang baik. Ketika Anda dapat pinjaman, Anda orang baik atau enggak? Baik. Karena kalau enggak baik gak akan dikasih pinjaman. Berarti pengertiannya apa? Yang ngasih pinjaman orang baik, Anda pun juga orang baik. Di tengah-tengah orang baik tadi ada namanya kebaikan. Jadi hutang diganti dengan kebaikan. Ini pahami dulu, selama ini banyak orang ketika punya hutang ditagih, kan nganggap yang nagih itu orang jahat. Ya enggak? Ya kan, selama ini ketika ditagih kan memposisikan yang lagi tadi orang jahat. Padahal dulu ketika kamu minta ditolong, minta pinjaman, wah tolonglah gitu. Ya kan? Tapi ketika ditagih dibalik, dia orang jahat gitu kan. Nah, ya rubah dulu ini. Jadi yang memberi pinjaman orang baik, Anda pun juga orang baik karena dipercaya. Maka doa penyertanya, Tuhan hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk semua kebaikan-kebaikan yang sudah aku terima. Ini kalau utangnya banyak. Tuhan hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk semua kebaikan-kebaikan yang sudah aku terima. Dan aku mau Tuhan membalas semua kebaikan itu. Artinya bayar utang gitu loh. Dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Saya tuh walaupun di rumah tapi jarang pulang saya tuh. Pernah ke rumah saya ya. Saya kan di rumah terus ini, ketemu banyak orang gitu. Jadi saya tuh walaupun di rumah tapi jarang pulang. Saya ini setiap kalau ya banyak di rumah tapi jarang pulang. Karena pulang itu bagi saya kalau masuk kamar gitu. Karena setiap hari ratusan orang ya mendampingi ratusan orang gitu. Nah, ketika kalau menyampaikan pesan tuh, karena kalau ketemu tadi saya quality time, jadi ketemu tuh saya gunakan hal-hal yang nyaman, tidak membahas sesuatu yang, tapi saya ini ya ngomong sama Tuhan gitu loh. Tuhan, saya tuh nggak seneng istri saya pakai celana itu. Saya tuh pengen pakai daster. Dulu kamu sering belikan daster lah, sekarang kamu nggak pernah belikan gitu. Nah, saya dulu kan banyak waktu ya, saya tuh pakaian istri itu saya sering belikan. Nah, ini belajar nih laki-laki nih ya. Pakaian istri saya itu saya sering membelikan dulu, termasuk pakaian dalam semua. Nah, makanya ini kalau yang punya istri ya, nanti pulang mampir toko pakaian ya, belikan pakaian dalamnya. Oh, itu sesuatu banget itu. Nah, saya ini kan karena jarang pergi ya, tadi di rumah banyak tamu kan jarang bisa belanja itu kan. Nah, kalau di luar negeri pun di Turki Berto ini kan saya nggak enak mau masuk ke daerah kayak gitu kan, nanti dia shoot kan nggak enak. Nah, jadi belum lama itu istri saya tuh belanja daster banyak sekali.
Nah, sekarang kalau malam tidurnya pakai daster ya, tidak pakai celana yang kaos yang saya nggak suka tadi. Nah, jadi itulah quality time ketika kita bisa ketemu pasangan tuh nyaman, enak, bisa ketawa gitu kan. Bahkan buniku itu pasangan saya kalau melucu, kalau saya ketawa itu sampai keluar air mata. Di sela-sela waktu yang terbatas, walaupun serumah tapi tadi saya jarang pulang tadi. Nah, nanti pas pagi hari setelah saya meditasi, saya olahraga, ya, sambil motongi kuku, ya buniku motongi kuku saya. Kita ngobrol, berguru, itulah namanya quality time, gitu. Nyaman. Pernah suami-suami motong kukunya, istri motong kukunya suami? Pernah ya? Coba potongi kukunya. Wah, itu momen yang indah. Mari